Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus memperkatakan perkataan iman kita, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biarlah ini menjadi tekad kita, menjadi komitmen kita, untuk kita selalu berubah, berkarya, sehingga menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat yang ketiga. Amsal 12 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema akar orang benar. Di dalam kitab Amsal berisi tentang perkataan-perkataan hikmat yang memberikan nasihat, yang memberikan pengertian, yang memberikan pengajaran kepada setiap orang yang membaca kitab Amsal. Dan siapa yang menerima dan melakukannya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang berhikmat. Orang tersebut akan memperoleh kehidupan. Dan di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Jadi orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Artinya orang yang berlaku fasik, orang yang melakukan kejahatan, mereka tegak tetapi hanya sesaat. Mereka tegak tetapi hanya sementara. Mereka tegak tetapi tidak tetap. Mereka tegak tetapi tidak kekal, tidak selamanya. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan dari firman Allah yang hidup, dikatakan di sana, kejahatan tidak pernah mendatangkan kejayaan yang sesungguhnya. Kefasikan, kejahatan tidak akan mendatangkan kejayaan yang sesungguhnya. Artinya bahwa kefasikan, orang-orang yang berlaku jahat, orang-orang yang berlaku tidak benar, orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang berlaku jujur, mereka itu bisa mengalami keberhasilan, bisa mengalami kesuksesan, bisa mengalami kejayaan, tetapi itu semua semu. Keberhasilan, kesuksesan, kejayaan yang dilakukan oleh orang-orang fasik, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, yang dilakukan oleh orang-orang berdosa, itu hanya sementara. Kenapa? Karena mereka, orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, akan jatuh, akan hancur, dan akan binasa. Di dalam Mazmur pasal 73, ayat 18 dan 19 dituliskan di sana. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Itulah orang-orang fasik. Tidak akan tetap tegak. Kesuksesannya, keberhasilannya, kejayaannya hanya sementara, bahkan dikatakan hanya sekejap, karena mereka
akan jatuh, mereka akan hancur, mereka akan binasa. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 73, pemazmur Asaf pernah cemburu, pernah iri ketika melihat keberhasilan orang-orang fasik. Ketika dia melihat kesuksesan orang-orang fasik, kejayaan orang-orang fasik, kemujuran orang-orang fasik. Di dalam Mazmur 73 ayat 3-5 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi pemazmur Asaf memperhatikan ada orang-orang fasik yang hidupnya mengalami kesuksesan, hidupnya mengalami keberhasilan, hidupnya mengalami kejayaan, hidupnya mengalami kemujuran. Dan pemazmur Asaf pernah cemburu, pernah iri melihat kehidupan orang-orang fasik. Dalam Mazmur 73 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bahkan pemazmur Asaf sempat berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia sama sekali aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Pemazmur Asaf hidup benar, tetapi mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dan ada orang-orang fasik yang tegak, ada orang-orang fasik yang mengalami kejayaan, ada orang-orang fasik yang mengalami kesuksesan, keberhasilan. Namun ketika pemazmur Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik, di dalam ayat 17 Mazmur 73, bahwa kejayaan, kesuksesan, keberhasilan orang-orang fasik hanyalah semu, hanyalah sesaat, hanyalah sementara, karena mereka akan jatuh sehingga hancur, bahkan mereka akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Orang yang melakukan kejahatan, dia bisa saja tegak, tetapi tidak selamanya, hanya sementara. Kalimat selanjutnya dikatakan, akar orang benar tidak akan goncang. Artinya bahwa orang yang hidup benar, orang yang hidup jujur, sekalipun menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, akan bertahan dengan baik. Tidak akan goncang karena berakar di dalam Tuhan. Akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar akan tertancap. Akar orang benar akan tertanam di dalam Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya kita harus berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus. Pemazmur Asaf sempat cemburu kepada kejayaan, keberhasilan, kesuksesan orang-orang fasik. Namun dia tetap bertahan di dalam Tuhan karena dia berakar di dalam Tuhan. Akar orang benar tertanam di dalam
Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Asaf tetap ada di dekat Tuhan. Sekalipun hidupnya mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, dia tetap di dekat Tuhan. Karena berakar di dalam Tuhan. Itulah akar orang benar, berakar di dalam Tuhan. Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tertanam di dalam Tuhan. Akar orang benar tertanam di dalam Tuhan. Menghadapi pergumulan, penderitaan tidak akan goncang. Nabi Habakuk tidak goncang sekalipun menghadapi banyak kesulitan, pergumulan dan penderitaan. Karena berakar di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 dan 18 dituliskan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun menghadapi penderitaan, kesulitan, pergumulan, Habakuk tetap kuat di dalam Tuhan, tidak tergoncang karena dia berakar di dalam Tuhan. Akar orang benar tertancap, tertanam di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menjadi orang benar yang berakar kuat di dalam Tuhan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, pergumulan. Kita tidak goncang, kita tetap teguh di dalam Tuhan karena kita berakar di dalam Tuhan. Akar orang benar tertancap, tertanam di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pemulihan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menegur kami, untuk kami berakar di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang hidup benar. Untuk kami menjadi orang-orang yang jujur Tuhan. Ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan tolong kami sehingga kami mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Akar orang benar tertanam di dalam Engkau. Kami mau tertanam di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang kuat. Menghadapi penderitaan, masalah, persoalan, kami tidak goncang. Kami tetap kokoh, kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berbahagialah kami keluarga GPDI El Sade Magelang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.